Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi qiraati kitab at-tadhkirah fi ulumil hadis wal hafidh Umar ibn Ali ibn al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana arba'in ba'da 800 min al-hijratin nabawiyah. Naam, qala rahimahullahu ta'ala wal munqati. Naam. Wal munqati'u wa huwa ma lam yattasil isnaduhu min ayyi wajhin kan. Naam. Sudah diisyaratkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya inqita' as-sanad atau saqtun fil isnad, ya, atau inqita' fi al-isnad itu terbagi menjadi dua, atau ada dua jenis, ada dua bentuk inqita' dalam sanad. Yang pertama ada inqita' yang zahir dan ada inqita' yang khafi. Ada inqita' yang zahir dan ada inqita' yang khafi. Perbedaannya, inqita' yang zahir itu inqita'nya mushtarak fi ma'rifatihi bainal muhadditsin wa ghairihim. Yani ketika inqita' yang zahir adalah inqita' yang bisa diketahui oleh siapa saja, oleh semua alim, tidak hanya muhadditsin saja tapi juga oleh para fuqaha, usulin, wal mufassirin dan seterusnya. Semua orang ketika membaca sekilas biografi dari para perawi akan kelihatan dan akan segera tahu bahwasanya itu hadisnya munqati. Itu hadisnya apa? Munqati. Ini namanya inqita', inqita' yang zahir. Sementara inqita' khafi yaitu inqita' yang hanya bisa diketahui bahwa itu munqati oleh pakarnya saja. Oleh pakar ahli hadis saja. Hanya mereka yang bisa mengetahui itu hadis munqati atau tidak. Kenapa? Karena membutuhkan bahas, membutuhkan penggalian lebih dalam, ya, membutuhkan nazar untuk mengetahui bahwa ini hadisnya terdapat inqita', ini sanadnya terdapat inqita', ini inqita' khafi dan inqita' zahir. Kemudian inqita' zahir itu ada 4 jenis inqita'. Ya, inqita' zahir ada 4 jenis inqita'. Yang pertama adalah al-munqati. Yang pertama adalah al-munqati. Kemudian yang kedua adalah al-mursal. Yang ketiga adalah al-mu'allaq dan yang keempat adalah al-mu'dhal. Yang pertama adalah al-munqati, yang kedua al-mursal, yang ketiga al-mu'allaq dan yang keempat al-mu'dhal. Sementara yang inqita' khafi itu ada dua. Yang pertama adalah al-mudallas dan yang kedua adalah al-mursalul khafi. Yang pertama adalah al-mudallas dan yang kedua adalah al-mursalul khafi. Maka al-mursal ada dua jenis. Ada al-mursal yang merupakan bahagian atau jenis dari inqita' zahir, ya, dikatakan al-mursal al-zahir. Tapi biasanya kalau dikatakan kata mursal maka yang dimaksud dengannya adalah yang zahir. Dan di inqita' khafi juga ada namanya al-mursal al-khafi. Al-mursal al-khafi. Maka ada dua kata mursal di sini, satu jenisnya inqita' zahir dan satunya inqita' khafi. Ya. Adapun kalau diitlaqkan dikatakan mursal maka yang dimaksud adalah inqita' yang zahir. Karena kalau yang dimaksudkan dengan yang khafi, maka akan diberikan qaid, dikatakan al-mursalul khafi. Baik, ini gambaran umum berkenaan dengan jenis-jenis hadis yang terjadi inqita' dalam sanadnya, baik inqita' zahir maupun inqita' yang sifatnya khafi. Baik, kita lihat yang pertama dijelaskan oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala adalah al-munqati. Beliau mulai dengan al-munqati yang merupakan jenis dari inqita' zahir. Qala rahimahullahu ta'ala wal munqati'u wa huwa ma lam yattasil isnaduhu min ayyi wajhin kan. Kata beliau al-munqati adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya, ya, yang tidak bersambung sanadnya min ayyi wajhin kan, dari manapun atau dimanapun letak inqita'nya.
Ya, karena sanad ya memiliki dua ujung. Ujung di bawah yang disitulah mukharrij, musannif periwayat hadis semacam Bukhari, semacam ashab kutubus sittah, itu ujung bawahnya dinamakan mabda'ul isnad. Ini dinamakan apa? Mabda'ul isnad. Awal sanad. Awal sanad, mabda'ul isnad. Kemudian ujung yang kedua, ujung yang padanya terdapat sahabat. Ujung yang terdapat padanya sahabat dikatakan aslul isnad. Dikatakan apa? Aslul isnad. Yang di atas dikatakan aslul isnad, yang di bawah dikatakan mabda'ul isnad. Nah, tengah-tengahnya ya, kalau kita mau bahasa lebih simpel dikatakan wasatul isnad. Wasatul isnad, sanad yakni bagian tengah sanad, yakni bukan di arah musannif, bukan juga di arah sahabat, bukan di mabda'il isnad, bukan juga di di aslul isnad, melainkan di wasat al isnad. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan, al isnad dengan sanad itu sinonim ya mananya, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, bahwa as-sanad wal isnad bimana wahid. Jadi kadang kita menggunakan kata isnad, kadang kita menggunakan kata sanad. Ini bukan dua hal yang berbeda. Baik, kita kembali. Jadi al-munqati kata Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala adalah hadis, pokoknya hadisnya terputus, sanadnya pokoknya tidak bersambung dimanapun letak terputusnya, mau di mabda'ul isnad, mau di aslul isnad, mau di wasatul isnad, itu namanya apa? Munqati. Mau yang gugur itu satu orang, mau gugurnya dua orang, mau yang hilang dalam sanad cuma satu tabaqat, satu orang, ataukah yang hilang dua orang, ya, yang dua orang ini mau mau berurut maupun terpisah, pokoknya kapan sanad tidak bersambung, bagaimanapun letak, bagaimanapun bentuk terputusnya, dimanapun letaknya, dan berapapun rawi yang hilang dalam sanad, itu namanya al-munqati. Maka di sini Ibnu Mulaqqin rahimahullah mendefinisikan al-munqati sebagai suatu isim jins. Suatu isim jins yang mencakup di dalamnya semua bentuk hadis-hadis yang terputus sanadnya. Ya, beliau mendefinisikan al-munqati dalam sebagai sebuah isim jins yang berada di bawahnya berbagai macam jenis hadis, ya, apapun jenis terputusnya. Maka al-munqati menurut Ibnu Mulaqqin rahimahullah mencakup mursal, al-mu'dhal, al-mu'allaq, ya, al-mudallas, al-mursal al-khafi, semuanya masuk. Umum. Mau inqita'nya zahir, mau inqita'nya khafi. Ini al-munqati. Jelaskan di sini ya. Ini definisi dari Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Hanya saja yang menjadi yang pendapat yang mu'tamad, yang dijadikan sandaran oleh para ulama mutaakhirin adalah menjadikan atau memberikan definisi pada al-munqati, ya, dengan definisi yang tersendiri. Ya, definisi yang tersendiri, yang terpisah dari, yang berbeda dari jenis hadis-hadis terputus lainnya. Ya, kita sudah sebutkan tadi bahwa inqita' zahir itu ada 4. Ya, ada 4. Ada munqati, ada mu'allaq, mursal, mu'allaq, sama mu'dhal. Nah, kalau Ibnu Mulaqqin menjadikan munqati ini mencakup tiga-tiganya, mencakup semuanya. Tapi yang mu'tamad di kalangan mutaakhirin, yakni mereka lebih memberikan definisi tersendiri untuk setiap jenis hadis supaya tidak terjadi tadakhul al-istilah, tidak terjadi tumpang tindih istilah. Kalau demikian kan keadaannya, kalau ada hadis mursal, kita akan katakan ini hadis mursal sekaligus munqati. Kalau ada hadis mu'dhal, kita katakan ini mu'dhal sekaligus munqati. Jadinya tumpang tindih. Maka yang aula di sini, yang lebih utama adalah memberikan definisi munqati tersendiri supaya tidak bertabrakan dengan definisi mursal, tidak bertabrakan dengan definisi mu'dhal, dan seterusnya. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana beliau memberikan definisi tersendiri untuk al-munqati. Dan tentu saja ada pendapat-pendapat lain di kalangan para ulama dalam mendefinisikan al-munqati. Namun yang aula dan al-arjah adalah bagaimana mengusahakan agar munqati itu memiliki definisi tersendiri yang kalau kita sebutkan dia, maka yang lain tidak bisa masuk ke situ. Ya, istilahnya jami' dan al-jami' dan mani definisinya. Baik, kita lihat. Baik. Jadi al-munqati kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ini pendapat yang rajih, bahwa al-munqati adalah ma saqata fi wasatil isnad. Ma saqata fi wasatil isnad rawin fa aksar bi syarti adami at-tawali. Jadi al-munqati adalah ma saqata fi wasatil isnad. Ya, hadis yang gugur,
Ya, perawinya itu yang terputus adalah di tengah-tengah sanad. Bukan di mabda'il isnad, bukan juga di aslul isnad, tapi fi wasatil isnad. Pokoknya di antaranya. Ya. Bukan juga dikatakan wasat artinya harus pertengahan. Kalau 5 orang berarti 2 di atas, 2 di bawah, tengah-tengah. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan wasat di sini yang penting bukan rawi pertama, bukan juga rawi kelima, di antaranya. Misalnya kalau ada 5 perawi. Itu makna wasat di sini. Pokoknya antara ujung sama ujung. Itu sudah wasat semuanya. Maka munqati adalah ma saqata fi wasati isnadihi. Hadis yang gugur dalam sanadnya di pertengahan sanad. Berapa orang yang gugur? Rawin, 1 orang rawi. Kapan ada 1 orang perawi hilang di tengah-tengah sanad, maka itu munqati. Apakah boleh kalau 2 yang hilang? Boleh, tapi ada syaratnya. Aw rawiyani fa aksar, atau yang gugur 2 orang atau lebih, bisyarti adamit tawali, dengan catatan tidak berurutan. Dengan catatan tidak berurutan. Anggaplah misalnya antara periwayat hadis dengan Nabi SAW ada 5 orang. Maka kalau gugur 1 di sini, ini munqati. Atau gugur di sini, ini munqati. Atau gugur di sini, ini munqati. Kalau gugur di sini bukan munqati karena ini aslul isnad. Kalau gugur di sini juga bukan munqati karena ini mabda'ul isnad. Munqati itu di salah satu dari 3 ini. Atau bisa juga 2 yang gugur tapi tidak boleh berurutan. Misalnya yang gugur 1 dengan 3. Kapan 1 dengan 2 yang gugur? Ini bukan munqati. Kenapa? Karena berurutan. Atau 2 dengan 3 yang hilang dalam sanad, 2 tabaqat yang hilang berurutan, ini juga bukan munqati karena berurutan. Jadi kalau 5 orang antara periwayat dengan Nabi SAW, maka setidaknya kalaupun 2 yang gugur, itu yang kedua sama yang keempat. 2 sama 4 yang hilang. Ya, ada perantaranya, tidak berurutan. Nah, ini definisi al-munqati. Jadi al-munqati adalah ma saqata fi wasati isnadihi. Hadis yang gugur di tengah sanadnya. Rawi kedua, ketiga atau keempat misalnya. Kalau 5. Kalau 5 perawinya. Ya, di tengah sanad. Berapa yang hilang? Rawin, 1 rawi, terserah mau yang ini atau yang ini atau yang ini, 1. Au rawiyan atau 2 rawi bisyarti adamit tawali, dengan catatan tidak berurutan. 2 dengan 4. 2 dengan 4. Tapi ini definisi yang asah, yang paling tepat dalam al-munqati. Ya, dalam al-munqati. Kita katakan al-munqati adalah hadis yang gugur di tengah sanad. Kalimat di tengah sanad ini untuk mengeluarkan kalau yang gugur itu di aslul isnad. Ini keluar. Ini bukan munqati, namanya mursal. Atau kalau gugur di mabda'il isnad, ini juga bukan munqati, namanya muallaq. Namanya apa? Muallaq. Dan gugur 2 tapi secara berurut, ini juga bukan munqati melainkan mu'dhal. Maka dengan demikian munqati memiliki penamaan atau definisi tersendiri yang tidak tercampur dengan jenis-jenis hadis terputus lainnya. Terputus lainnya. Baik. Ini selesai al-munqati. Summa qala rahimahullahu taala wal mursal wa huwa qaulu tabi'i wa illam yakun kabira qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis hadis yang kedua al-mursal, dan al-mursal di sini sebagaimana yang kita sudah sebutkan, al-mursal kalau diitlaqkan maka bermakna al-mursal adh-dhahir, bukan al-mursal al-khafi. Mursal adh-dhahir. Nah, apa ini mursal? Hadis mursal adalah hadis yang gugur di asal sanadnya, yakni di sahabat. Ya, setelah tabi'in. Normalnya kan setelah tabi'in sahabat kan begitu. Ya. Normalnya setelah tabi'in kan sahabat, itu normalnya seperti itu. Nah, maka hadis mursal adalah hadis yang gugur di asal isnad, di sanad teratas. Kalau kita katakan 5 tadi, maka dia di asal isnad yang atas, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu hadis al-mursal yang gugur di asal isnad. Baik, bagaimana dengan definisi resminya? Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, al-mursal adalah qaulut tabi'i, ucapan seorang tabi'i, wa illam yakun kabira, walaupun bukan tabi'i kabir. Nah, sudah ma'ruf bahwa kebanyakan ulama membagi tabi'in menjadi 2 tabaqat. Ya, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Taqribut Tahdzib membagi tabi'in menjadi 3 tabaqat. Menjadikan apa? Tabi'in menjadi 3 tabaqat. Iya. Menjadi 3 tabaqat. Tabaqat pertama sahabat, tabaqat kedua kibarut tabi'in, tabaqat yang ketiga tabaqat yang kedua tabi'i kabir,
tabaqat yang ketiga tabi'in yang wasat, kemudian yang keempat tabi'in yang shagir. Nah, tapi kebanyakannya para ulama membagi tabi'in menjadi dua, tabi'in kabir dan tabi'in shagir. Ya, apa batasan perbedaannya? Batasan pembedaannya adalah dari sudut pandang jumlah riwayatnya. Total keseluruhan riwayatnya itu kebanyakannya dari mana? Apakah dari sahabat Nabi SAW atau dari sesama tabi'in? Kalau seorang tabi'in riwayatnya kepada sahabat lebih banyak dibandingkan riwayatnya kepada sesama tabi'in, ini dinamakan tabi'i kabir. Dinamakan apa? Tabi'i kabir. Adapun kalau riwayatnya dari sahabat itu sedikit, lebih banyak riwayatnya dari sesama tabi'in, maka dinamakan tabi'i shagir. Ya, artinya kalau Ibnu Hajar membagi tiga, tabi'in yang wasat pertengahan, berarti ya perbandingan persentase antara riwayatnya dari sahabat dan dari sesama tabi'in ya kurang lebih sama lah. Ya. Itu kalau yang memunculkan derajat di tengah-tengahnya dikatakan tabi'i wasat. Wa illa secara umum tabi'i terbagi menjadi dua. Tabi'i kabir, yakni tabi'i yang kebanyakan riwayatnya dari sesama sahabat, kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Seperti Sa'id ibn al-Musayyab, ya, Muhammad ibn al-Munkadir, ya, kemudian sahabat-sahabat lain atau Qais bin Abi Hazim, ya, dan sahabat tabi'in yang mendapati sahabat-sahabat senior seperti Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi yang mendapati Umar bin Khattab. Kalau dia masih mendapati Umar bin Khattab, kemungkinan besar banyak riwayat-riwayatnya dari sahabat, karena Umar bin Khattab tentunya meninggal ya awal-awal. Ini termasuk kapan dia mendapati Khalifah al-Arba saja, dia mendapati keempat khalifah, maka kemungkinan besar riwayatnya dari sahabat lebih banyak dibandingkan sesama tabi'in. Iya. Kemudian sigorut tabi'in atau tabi'in shagir adalah rawi atau tabi'in yang kebanyakan riwayatnya dari sesama tabi'in. Ada juga riwayatnya dari sahabat tapi sedikit. Kenapa? Karena yang dia jumpai tinggal sahabat-sahabat yang di masa Nabi dia itu masih muda, masih kecil. Ya, sehingga yang dia dapatkan tinggal penghujungnya sahabat saja. Sudah banyak sahabat yang meninggal. Itu tabi'in shagir, semacam Al-Hasan Al-Basri, ya, kemudian Muhammad bin Sirin, ya, kemudian Az-Zuhri, ya, Az-Zuhri, kemudian tabi'in, ya, Sigarut tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Az-Zuhri dan semacamnya, yang setabaqat dengannya. Ini tabi'in shagir yang kebanyakan riwayatnya dari sesama apa? Dari sesama tabi'in. Taib. Dikatakan di sini mursal adalah ucapan tabi'i walaupun dia bukan tabi'in kabir. Ini isyarat dari Ibnu Mulaqqin untuk melemahkan pendapat sebagian ulama, karena sebagian ulama ada yang mempersyaratkan nanti dikatakan mursal kalau yang meriwayatkan dari Nabi SAW adalah tabi'in kabir. Kalau tabi'in shagir katanya bukan mursal. Ini ada pendapat sebagian ulama, yakni yang mengkhususkan mursal hanya pada riwayat tabi'in kabir dari Rasulullah SAW. Kalau tabi'innya tabi'in shagir langsung meriwayatkan dari Nabi SAW, mereka tidak menamakannya mursal. Dan ini disanggah oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa illam yakun kabira. Hadis mursal adalah ucapan tabi'in, riwayat tabi'in, walaupun dia bukan tabi'i kabir. Di mana tabi'in meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulu tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di sini mursal dikatakan ucapan tabi'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentunya ini tidak terbatas pada qaul. Ini min babit taglib. Ya, kenapa? Karena masuk juga dalam kategori hadis mursal kalau tabi'i mengutip perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengutip sabdanya Nabi atau bukan meriwayatkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan meriwayatkan ucapannya. Ini juga meriwayatkan perbuatan beliau. Ini juga masuk dalam kategori al-mursal. Baik, jadi mursal secara umum atau kalau kita mau simpulkan definisinya Ibnu Mulaqqin, al-mursal adalah ma adhafahu tabi'iyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma adhafahu tabi'iyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mursal adalah apa yang diidofahkan, disandarkan, dinisbatkan oleh seorang tabi'i langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis sebagaimana al-munqati sebelumnya, ini termasuk hadis yang dhaif. Ini termasuk hadis yang dhaif.
Mengapa? Sama seperti hadis munqati. Ya. 6. Bahwa syarat hadis makbul, syarat hadis itu diterima adalah kalau ketahuan siapa perawinya, diketahui dia memiliki adalah dan diketahui dia memiliki dobat yang bagus. Sementara pada munqati, demikian pula pada al-mursal ada rawi yang hilang. Kalau al-munqati ada rawi yang hilang, maka dari ketahui bagaimana adalah dan dobat rawi yang hilang tersebut. Karena itulah munqati dianggap hadis yang dhaif atau hadis yang mardud atau dhaif dalam artian umum sebagaimana sudah berlalu penjelasannya. Nah, demikian pula mursal. Mursal ini tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in langsung mengatakan fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza. Ini kan jelas tabi'in tidak berjumpa dengan sahabat. Maka ada yang terputus. Ada yang terputus. 6. Kalau ada yang mengatakan bukankah antara tabi'in dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat? Sementara sahabat itu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya terpercaya. Ya, semuanya apa? Terpercaya, tidak perlu dipertanyakan. Maka walaupun tidak disebutkan namanya atau bahkan walaupun digugurkan dalam sanad, tapi kalau dia sahabat tidak ada masalah. Ya, kita katakan betul. Kita terima hal tersebut. Kita terima hal tersebut bahwa sahabat walaupun digugurkan dalam sanad tidak tersebut sama sekali, tidak ada masalah kalau itu sahabat. Kita katakan itu betul. Ya. Seandainya hadis mursal seperti itu modelnya, maka kita katakan hadis mursal itu hadis sahih, yakni bukan hadis yang mardud. Tidak perlu kita tolak hadis mursal. Kalau memang bisa dipastikan bahwa yang gugur itu apa, yang hilang itu adalah sahabat. Cuman masalahnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa apa? Kemungkinan yang gugur antara tabi'in dengan Rasulullah SAW itu bukan cuma sahabat, ada kemungkinan yang lain. Yaitu apa? Antara tabi'in dengan Rasulullah SAW ada dua orang yang gugur. Yang pertama adalah tabi'in yang kedua, dia tabi'in pertama ini yang ada. Tabi'in pertama dari tabi'in kedua dari sahabat dari Nabi SAW. Nah, yang gugur tabi'in kedua sama sahabat. Oke, sahabat aman, tapi bagaimana dengan tabi'in yang kedua? Bagaimana adalahnya, bagaimana dobatnya? Bahkan ditemukan juga riwayat tabi'in 1 dari tabi'in 2 dari tabi'in 3 dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat yang dihilangkan aman. Bagaimana dengan tabi'in 2 dan 3? Ada juga ditemukan tabi'in 1 dari tabi'in 2, tabi'in 3, tabi'in 4, baru sahabat, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat dihilangkan tidak ada masalah. Tapi tabi'in 2, 3, 4 yang hilang ini bagaimana? Adalahnya dobatnya. Dan ini kemungkinan bukan kemungkinan kecil karena banyak ditemukan seperti ini. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyatakan bahwa jumlah yang paling panjang ditemukan, ya, riwayat tabi'in dari tabi'in dari tabi'in dari tabi'in, ya, ini seingat saya ada 9 ya. 9 apa? Iya, seingat saya ada 9. Atau bukan 9, 7 ya, 7 atau 6, saya lupa. Ya, yang jelas ada tabi'in dari 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 sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya pun 2 orang dalam hadis. Nah, maka ditemukan riwayat seperti ini, ya, walaupun riwayat seperti itu jarang, tapi setidaknya kemungkinan tabi'in 1 dari tabi'in 2 dari sahabat dari Nabi SAW itu banyak kemungkinannya. Tabi'in 1 dari tabi'in 2 dari tabi'in 3 dari dari sahabat dari Nabi SAW, ini juga kemungkinannya banyak. Mudah didapati dalam sanad itu, berkumpul 2 tabi'in dalam sanad itu banyak ditemukan. Nah, dan ini kemungkinannya sama kuat dengan yang kalau gugur cuma sahabat tok. Memang ada kemungkinan yang hilang cuma sahabat, tapi ada juga kemungkinan yang hilang adalah tabi'in dan sahabat. Nah, karena kemungkinannya sama kuat, wal aslu fi hadis nabawi al-ihtiyat. Hukum asal dalam hadis nabawi itu kita harus berhati-hati. yakni asalnya tidak boleh diterima sampai ada kejelasan bahwa ini sahih, ini muttasil, ini makbul. Al-asal tidak bisa dikatakan apa? Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita katakan bahwa hadis mursal itu hadis yang dhaif. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui siapa yang gugur di dalamnya. Memang betul kalau ada yang mengatakan bukankah ada kemungkinan sahabat yang gugur dan para sahabat tidak ada masalah adalah mereka, kita katakan betul. Tapi ada juga kemungkinan lain bahwa yang gugur adalah tabi'in yang kedua dari sahabat. Ada juga tabi'in 2 orang dari sahabat. Ada juga tabi'in 3 orang dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tabi'in 3 orang, tabi'in dari tabi'in dari tabi'in dari sahabat dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah definisi yang disebutkan di sini oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullah, bahwa mursal adalah riwayat tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aula dan lebih bagus dibandingkan definisi sebagian ulama yang mendefinisikan bahwa mursal itu adalah apa namanya? Ma saqata fi isnadihi sahabi. Ya. Bahwa mursal adalah hadis yang gugur dalam sanadnya sahabat. Ya. Yang gugur dalam sanadnya apa? Sahabat. Ya, ini definisi yang kurang tepat. Jangan karena misalnya gambarannya mursal itu adalah tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kan di tengahnya tidak ada. Kemudian dikatakan apa? Mursal adalah hadis yang gugur dalam sanadnya sahabat. Ya, kita katakan ini kurang tepat definisinya. Ya. Kurang tepat definisinya. Mungkin dia mani tapi tidak jami. Mungkin dia mani tapi tidak apa? Tidak jami. Kita katakan mani karena apa? Karena semua hadis mursal pasti hilang sahabatnya. Betul? Ya kan? Semua hadis mursal pasti hilang sahabatnya. Betul? Tapi tidak mani. Ya, ini kenapa? Karena hadis mursal tidak hanya semata sahabat yang hilang, tapi ada juga kemungkinan tabi'in dan sahabat, ada juga kemungkinan tabi'in dari sahabat. Maka definisi yang mengatakan bahwasanya mursal adalah sanad atau hadis yang di dalam sanadnya gugur sahabatnya, ini mungkin jami tapi tidak mani. Maka ini definisi yang tidak tepat. Ini definisi yang kurang tepat. Kemudian kita katakan juga, kalaupun memang mursal itu cuma sahabat yang hilang, maka apa? Ya, selayaknya mursal nggak perlu ditolak karena sahabat semuanya adil, walaupun gugur dalam sanad tidak ada masalah. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Taib, ini al-mursal. Jadi riwayat tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi yang paling tepat. Kemudian dalam pembahasan al-mursal ini, para ulama juga membahas suatu jenis hadis mursal, yaitu mursal sahabi. Mursal apa? Mursal sahabi. Atau sebelum kita lanjut, yang dikatakan di sini bahwa mursal adalah apa yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in di sini, yang dimaksud dengan tabi'in di sini adalah tabi'in dari sisi riwayat. Tabi'in dari sisi riwayat. Ya. Tabi'in, kita sudah sebutkan definisi tabi'in kan, orang yang berjumpa dengan sahabat dan meninggal di atas Islam. Man laqiyas sahabi wa mata alal Islam, kan begitu. Itu definisi tabi'in. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah riwayat, maka ada jenis tabi'in yang lain. Ada jenis tabi'in yang lain. Ya, kalau kita berbicara masalah apa namanya? Riwayat. Ada namanya tabi'i muhadram. Tabi'i apa? Al-mukhadram. Tabi'i mukhadram ini adalah orang yang, karena mungkin kalau kesannya orang tabi'in, berarti kan ini orang hidup ketika Nabi SAW sudah meninggal, gitu. Kesannya kan seperti itu, konotasi atau yang al-mutabadir fi dzihn seperti itu. Namun ada jenis tabi'in yang dia itu hidup semasa dengan Nabi SAW. Nabi SAW di kota Madinah hidup, dia juga hidup di tempat yang lain. Ya, namun sampai Nabi SAW wafat, dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Maka ini masuk dalam kategori muhadram, walaupun hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Ya, seperti misalnya Najasyi. Najasyi, para ulama menjadikan beliau sebagai dalam kategori tabi'in, dikatakan tabi al-mukhadram. Dan tabi mukhadram ini adalah tingkatan tabi yang tertinggi. Tingkatan tabi tertinggi, tabi mukhadram. Siapa lagi yang tabi mukhadram? Semisal Abul Aswad Ad-Du'ali, yang dikatakan sebagai peletak dasar ilmu nahwu, ya, atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali, saya lupa namanya, Amr bin, iya, masih itu semua. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali yang dikatakan sebagai peletak dasar ilmu nahwu ini, ya, beliau seorang muhadram. Ya, beliau seorang apa? Mukhadram. Nah, bahkan beliau lahir sebelum Nabi SAW hijrah. Ya, dia lahir sebelum Nabi SAW apa? Hijrah. Bahkan sebelum bahkan diangkat oleh jadi Nabi SAW, kalau nggak salah. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, Abul Aswad Ad-Du'ali ini. Nah, intinya adalah dia hidup di
di Basra. Dia orang Basra, Irak. Ya, dan Nabi SAW di Madinah. Dan seumur-umur dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Maka ini menunjukkan bahwa gelar suhbah itu adalah rizqun minallah, fadlun minallah. Kadang orang mau usahakan tapi tidak terwujud. Ada saja halangan kadang. Nah, maka lihat Abul Aswad Ad-Du'ali di Mesir, di Basra, di Irak, dan Nabi SAW di Madinah. Dan tidaklah Abul Aswad Ad-Du'ali memasuki Madinah kecuali Nabi SAW sudah wafat. Ya, kecuali setelah Rasulullah SAW wafat. Ini namanya tabi'i mukhadram. Ini riwayat ketika orang seperti ini meriwayatkan dari Nabi SAW, ini riwayatnya juga dikatakan mursal. Kenapa? Walaupun hidup semasa dengan Nabi SAW, namun dia tidak pernah berjumpa dengan beliau. Baik, ini tabi'i mukhadram juga. Ini namanya tabi'i mukhadram. Kemudian ada jenis tabi'in yang lain, yakni dia adalah tabi'in dari sisi riwayat, namun sebenarnya dia sahabat, asalnya dia sahabat, terpenuhi padanya kriteria sahabat, namun secara riwayat dia tabi'in. Secara riwayat dia apa? Dia tabi'in. Misalnya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, ya, atau Muhammad, ya, Muhammad. Nah, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, bukan Abdurrahman. Nah, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau ini sahabat, secara definisi masuk sahabat. Kenapa? Karena beliau dilahirkan 3 bulan sebelum Nabi SAW wafat. Jadi Nabi SAW sempat melihatnya, sempat berjumpa dengannya, karena dia lahir 3 bulan sebelum beliau wafat. Tapi kalau Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq ini meriwayatkan langsung dari Nabi SAW, ini dikatakan riwayatnya mursal. Walaupun dia sahabat, tapi dia tidak punya riwayat dari Nabi SAW. Ya, tidak punya riwayat dari Nabi SAW. Di mana jumhur ulama memberikan pembatasan bahwa seorang dianggap syah mendengar riwayat kalau minimal 5 tahun. Jadi kalau ada sahabat masih kecil mendengarkan riwayat dari Nabi SAW pada usia 5 tahun, maka ini dianggap dia sahabat. Dan riwayatnya dari Nabi SAW tidak dianggap mursal. Ya, contohnya adalah hadis Mahmud ibnu Mahmud ibnu Labid, ya, yang annahu aqala majjatan, majjah Rasulullah SAW, ya, fi wajhihi min dalwin fi darihi, ya, bahwa dia pernah disemprot oleh Nabi SAW dengan air, ya, mungkin dalam konteks pengobatan, ya. Dan dia masih ingat itu kejadian. Setelah dia dewasa dia ingat itu, dan dikatakan wa huwa bunu khamsi sinin, dan dia ketika itu masih usia 5 tahun. Maka dari sini jumhur ulama memberikan pembatasan umur bahwa semua orang yang mendengar riwayat dari Nabi SAW setelah 5 tahun, maka itu samanya syah, dianggap bersambung sanadnya. Dan kalau ada orang yang kurang dari 5 tahun, misalnya mungkin 3 tahun berjumpa dengan Nabi SAW, berjumpa tapi kan 3 tahun belum memayyiz, mungkin 2 tahun belum memayyiz, ya, berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika dia berjumpa dengan Nabi SAW, maka secara status dia sahabat, tapi dari sisi riwayat dia tabi'in, yakni dari sisi riwayatnya mursal. Riwayatnya apa? Mursal. Karena itu ada teka-teki, dikatakan siapakah sahabat yang riwayatnya dari Nabi SAW itu mursal, ya, siapakah sahabat yang riwayatnya dari Nabi SAW itu mursal? Jawabannya adalah sahabat yang atau orang, ya, orang yang berjumpa dengan Nabi SAW namun tidak punya riwayat dari Nabi SAW, tidak pernah mendengar hadis dari Nabi SAW walaupun Nabi berjumpa dengannya. Nah, maka dikatakan di sini al-mursal adalah qaulut tabi'i. Yang dimaksud dengan tabi'i di sini bukan cuma tabi'i secara istilah, tapi juga tabi'i dalam artian riwayat, sehingga masuk di dalamnya sahabat-sahabat seperti ini nih, yang secara status dia sahabat, tapi dari sisi riwayat dia riwayatnya mursal. Riwayatnya apa? Mursal. Baik. Kemudian di sini para ulama dalam pembahasan al-mursal ini, para ulama juga membahas satu masalah yang berkenaan dengan mursal as-sahabi. Mursal sahabi. Apa itu mursal sahabi? Ada sahabat A meriwayatkan dari sahabat, ada sahabat A meriwayatkan dari sahabat B dari Nabi SAW. Kemudian sahabat A ini ketika menceritakan kepada tabi'in, kepada murid-muridnya, dihilangkan sahabat B. Langsung dia mengatakan qala Rasulullah SAW. Langsung dia katakan apa?
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat A menggugurkan sahabat B dalam sanad. Dan dia menggunakan kata qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Ya. Tentunya tidak mungkin sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dia tidak mendengar secara langsung, tentunya tidak mungkin. Karena itu nau' minal kadzib tentunya. Maka tidak mungkin sahabat. Pasti kalaupun digugurkan sahabat di antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sahabat A dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, digugurkan sahabat B, tentu dia akan menggunakan lafaz-lafaz yang tidak menunjukkan dia mendengar secara langsung. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ya, jelas ya. Ini namanya mursal sahabi. Jadi yang gugur dalam sanad dipastikan sahabat. Gitu. Kenapa? Sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ada sahabat di tengah-tengah, cuman digugurkan oleh sahabat ini. Ini namanya apa? Mursal sahabi. Apa hukum mursal sahabi? Ya, apa hukum mursal sahabi? 6. Mursal sahabi ini, ya, mursal sahabi ini adalah termasuk hadis yang makbul. Jumhur ulama menganggap atau menyatakan bahwa mursal sahabi ini hukumnya muttasil, tersambung sanadnya. Ya. Mursal sahabi hukumnya muttasil, tersambung sanadnya. Mengapa? Karena yang digugurkan oleh sahabat ini adalah sahabat juga. Yang digugurkan oleh sahabat ini adalah apa? Sahabat juga. Dan sahabat itu la yadur, tidak ada masalah walaupun digugurkan dalam sanad. Ya. Sementara sekelompok ulama atau sebagian kecil ulama menganggap bahwa mursal sahabi dihukumi munqati. Mursal sahabi dikatakan dihukumi apa? Munqati. Apa alasannya? Bukan karena meragukan kredibilitasnya sahabat, bukan karena tidak mengakui bahwa sahabat itu semuanya adil, bukan. Tapi mereka mengatakan ditemukan dalam beberapa riwayat ada sahabat meriwayatkan dari tabi'in, baru dari sahabat, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi ada sahabat dari tabi'in, ada ditemukan riwayat seperti itu, sahabat dari tabi'in. Ya. Maka di sini ketika sahabat ini menggugurkan perantara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oke lah, ada kemungkinan yang gugur itu sahabat. Tapi kita juga dapatkan riwayat ada sahabat yang meriwayatkan dari tabi'in. Bukankah ini juga kemungkinan? Sama seperti mursal biasa tadi. Kemungkinannya juga ada yang gugur adalah apa? Tabi'in. Karena ditemukan dalam beberapa riwayat ada sahabat yang meriwayatkan dari apa? Meriwayatkan dari tabi'in. Nah, namun ini dijawab oleh jumhur ulama, mengatakan bahwasanya memang kemungkinan itu ada tapi kemungkinannya kecil. Dan itu riwayat sahabat dari tabi'in jumlahnya jarang, sedikit, nadir. Wan nadiru la hukma lahu. Sesuatu yang jarang itu nggak bisa digunakan untuk menggugurkan hukum umum, hukum kebanyakan. Jadi yang nadir tidak ada hukumnya. Ya, sesuatu yang jarang itu tidak bisa menggugurkan kaidah yang kaidah baku yang sudah berlaku yang bersifat kulliyah. Tidak bisa. Jelas ya? Jadi kita katakan betul ada riwayat sahabat dari tabi'in tapi jumlahnya nadir, sedikit sekali. Itu pun kata para ulama kebanyakannya itu dalam apa namanya? bukan sifatnya ahkam atau dari hadis Nabi, bukan, tapi memang sahabat meriwayatkan dari tabi'in, ya, bukan sifatnya hadis-hadis marfu, kebanyakannya bukan hadis marfu, ya. Jadi jumlahnya sudah sedikit, itu pun sedikit bukan hadis marfu, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan tabi'in tersebut, ya, ataukah ucapan sahabat sesama sahabat, tapi dia riwayatkan lewat tabi'in dari sahabat yang satu, ya. Jadi jumlahnya sudah sedikit, itu pun kurang hadis-hadis marfu. Dan sebagian ulama sudah menghimpun riwayat-riwayat sahabat dari tabi'in seperti ini dan memang jumlahnya nggak banyak. Ya, jumlahnya tidak banyak dibandingkan hadis yang sangat banyak tersebut. Maka memang ada kemungkinan seperti itu betul, tapi kemungkinannya kecil. Berbeda dengan mursal tadi, kemungkinannya sama kuat antara yang gugur itu sahabat atau yang gugur itu tabi'in dan sahabat. Kemungkinannya sama kuat, besar, banyak kasus seperti itu. Baik. Kemudian juga kalau mursal sahabat kita tolak, ini konsekuensinya, ini jawaban dari sisi lawazim. Kalau mursal sahabi kita katakan munqati, maka banyak sekali riwayat-riwayat sahabat yang akan tertolak. Seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas minal muksirin, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2000-an lebih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin lebih. Tapi bersamaan dengan itu para ulama mengatakan
hadis yang Ibnu Abbas dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma sekitar 20-an hadis. Sisanya yang ribuan itu semua pakai perantara. Ibnu Abbas lewat sahabat siapa? Lewat Umar. Karena Ibnu Abbas ma'ruf. Ibnu Abbas itu adalah periwayat pewaris ilmunya Umar dan Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas adalah pewaris ilmu dari Umar dan Ali bin Abi Thalib. Maka kemungkinan besar ribuan hadis yang Ibnu Abbas riwayatkan itu kemungkinan besar adalah perantaranya antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalau bukan Abu Bakar, ya Ali bin Abi Thalib. Cuman beliau gugurkan dalam riwayat dan itu tidak ada masalah. Masuk dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam semua kitab-kitab hadis dan tidak ada yang mempermasalahkan. Menunjukkan bahwa para ulama tidak mempermasalahkan itu. Ya, dari 2000-an atau bahkan lebih riwayatnya Ibnu Abbas yang didengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma 20-an hadis. Sedikit sekali. Tapi tidak ada yang mempermasalahkan. Demikian pula hadis-hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Ya, dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Ya, kaifiat atau beberapa cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Itu hadis dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Dari mana Aisyah tahu? Radhiyallahu anha. Bagaimana Aisyah tahu cara turunnya wahyu sementara dia waktu itu apa? Ya, masih kecil. Jelas ya? 6. Atau bahkan mungkin apa? Bahkan baru lahir. 6. Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Jelas ya? Ya, ketika beliau diangkat menjadi nabi. Jelas Aisyah tidak radhiyallahu anha tidak menyaksikan apa namanya? Tidak menyaksikan hal tersebut. Tidak ada di situ. Jelas? Maka kemungkinan besar Aisyah radhiyallahu anha itu pasti ngambil dari sahabat lain ya, yang paling dekat kemungkinan ambil dari bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, tapi bersama dengan itu tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut. Masuk dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan para ulama yang lain tentang kisah apa namanya? Bagaimana bentuk-bentuk wahyu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan mursal sahabi itu hujjah, itu muttasil sanadnya dan tidak ada masalah sama sekali. Naam, wallahu taala alam bisawab. Kemudian berkenaan dengan mursal yang kita sudah jelaskan tadi, mursal yang terputus itu. Naam. Semua atau para ulama sepakat bahwa mursal itu min qabilil apa namanya? Termasuk hadis-hadis yang dhaif karena adanya inqita' dalam sanad. Mursal itu apa? Termasuk hadis yang dhaif karena terputus dalam sanadnya. Cuman masalahnya apakah boleh beramal ya dengan hadis mursal atau tidak? Ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis mursal itu dhaif dan tidak boleh beramal sama sekali dengan hadis mursal. Ya. Sebagian ulama menerima hadis mursal secara mutlak dan ini merupakan mazhabnya Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Malik dan mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mursal itu makbul, diterima. Ya. Sementara pendapat yang pertengahan adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan yang dikatakan oleh As-Sakhawi rahimahullahu taala ini merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama yang merinci. Mereka mengatakan bahwa hadis mursal bisa diterima dengan beberapa syarat. Ya. Hadis mursal diterima dengan beberapa syarat. Secara umum ada dua syarat. Syarat pada al-mursil, syarat pada tabi'innya, dan yang kedua syarat pada riwayat mursalnya. Syarat pada riwayat mursalnya. Iya. Jadi secara umum hadits mursal menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, jumhur muhaddisin mengatakan bahwasanya hadits mursal boleh diamalkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama berkenaan dengan al-mursil si tabi'innya dan syarat yang kedua berkenaan dengan riwayat mursalnya itu. Adapun syarat yang berkenaan dengan al-mursil si tabi'innya dipersyaratkan salah satu dari dua syarat ini. Syarat yang pertama dia harus dari kibarut tabi'in. Dia dari kibarut tabi'in. Ya. Atau dia termasuk tabi'in yang dikatakan la yarwi illa an thiqah. Dia tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Ya, dia tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Nah, kalau tabi'innya seorang kibarut tabi'in atau dikatakan dia la yarwi illa an thiqah, maka syarat yang pertama terpenuhi. Tinggal dilihat syarat yang kedua yaitu yang berkenaan dengan riwayatnya, berkenaan dengan riwayat yang mursal ini.
Ya, kata para ulama, kata Syafi'i dan selainnya, untuk yang mursal ini, riwayat yang mursal ini dipersyaratkan secara umum ada yang mendukung, gitu. Secara umum riwayat mursal itu ada yang mendukung. Nah, dukungannya ini macam-macam. Misalnya, tidak mesti semuanya, salah satunya saja. Misalnya dia didukung oleh hadis yang musnad, hadis yang sanadnya bersambung, maka itu bisa diterima mursalnya. Atau didukung oleh hadis mursal yang lain tapi dari jalan yang berbeda, makhraj hadisnya berbeda. Tidak boleh sama, karena kalau sama kan sama aja berarti. Jadi didukung oleh hadis mursal yang lain tapi dari makhraj yang berbeda, maka ini juga bisa diterima mursal tersebut. Atau misalnya didukung dengan apa? Dengan ucapan sahabat. Ada hadis mursal, ya. Ada hadis mursal yang memursalkannya adalah kibarut tabi'in, atau yang memursalkannya adalah tabi'in yang dikatakan la yarwi illa an thiqah, dan hadis mursalnya sejalan dengan pendapat para sahabat, maka ini bisa diterima. Ataukah dengan fatwa tabi'in, ya, fatwa kebanyakan tabi'in, jumhur ulama misalnya, ini juga bisa diterima, dijadikan penguat. Iya, atau sejalan dengan apa? Dengan amalan para ulama di masa itu, walaupun mursal tapi diamalkan oleh para ulama di masa itu, maka ini juga bisa diterima. Ya, atau sejalan dengan qiyas. Sejalan dengan apa? Sejalan dengan qiyas. Ya, ataukah itu hadis satu-satunya dalam bab itu, tidak ada hadis lain kecuali hadis itu saja, maka ini juga dikatakan apa? Bisa diamalkan. Baik. Jadi secara umum, ya, jadi secara umum apa namanya? Syarat untuk hadis mursal itu diterima secara umum ada dua syarat. Syarat yang pertama berkenaan dengan perawinya, si tabi'innya, dan syarat yang kedua berkenaan dengan riwayat yang mursal tersebut. Ya, dan masing-masing cukup diwakili oleh harus dua-duanya berkumpul. Cuman setiap dari syarat ini kan memiliki beberapa furu' di dalamnya, dan cukup satu syarat saja itu sudah cukup. Nah, riwayat atau persyaratan pada tabi'innya adalah dia harus kibarut tabi'in, atau kalau bukan kibarut tabi'in, dia termasuk yang dikatakan la yarwi illa an thiqah. Salah satunya saja itu sudah mencukupi. Kemudian kita tinggal kita lihat di syarat yang mursalnya. Salah satunya ada, maka itu sudah gabungan yang pertama dengan yang kedua itu sudah bisa diterima. Misalnya, yang memursalkan adalah riwayat tabi'in dan hadis mursal tersebut sejalan dengan fatwa para sahabat, maka ini bisa diterima hadis hasannya. Gabungan dua ini. Atau yang meriwayatkan adalah seorang tabi'in yang dikatakan la yarwi illa an thiqah, dan ini hadis didukung oleh hadis mursal didukung dengan hadis yang lain, hadis mursal yang lain dari jalan yang lain, ya, atau hadis musnad walaupun sanadnya dhaif, tidak ada masalah, maka ini juga bisa diterima. Baik, ini penjabarannya di apa namanya sudah pernah kita jelaskan dalam Nukhbatul Fikar, ya, khilaf dalam masalah ini, dan akan dijelaskan di kitab-kitab yang lain. Ala kulli hal, di sini ada tiga pendapat secara umum tentang hadis mursal. Ada yang menolak secara mutlak, ada yang menerima secara mutlak, dan ada yang memberikan perincian, diterima kalau memenuhi syarat, dan kalau tidak memenuhi syarat maka ditolak. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.